Kami adalah siswa dari MAN Kota Batang yang hendak membuat video tugas P5 dengan tema kearifan lokal, tradisi, serta mengangkat budaya di Kota Batang. Kami memilih subtema Pagilaran sebagai materi sekaligus mencari narasumber untuk mengetahui dengan sejarah lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Kabupaten Batang adalah sebuah kota di daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kota Batang memiliki ciri khas budaya dan tradisi yang berbagai macam, mulai dari tradisi seni hingga ke tradisi wayang. Hal tersebut tak luput dari pandangan warga sekitar yang telah bertahun-tahun menurunkan tradisi-tradisi tersebut. Selain dikenal akan tradisi dan budayanya yang khas, Batang juga terkenal akan kuliner serta pabrik-pabrik industrialnya yang kian tahun kian berkembang. Salah satunya ialah PT Pagilaran. Terletak di Jalan Pagilaran, Desa Katelang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lebih tepatnya berada di seberang wisata Kebun Teh Pagilaran. PT Pagilaran menjadi salah satu perusahaan teh di Indonesia dimulai pada tahun 1840. Ada seorang ahli perkebunan dari Hindia Belanda, namanya Tuan Iblim. Nah, dia datang ke sini tentunya dengan tenaga-tenaga perkebunan ya baik dari Belanda maupun dari kita, dan dia buka lahan di sini. Karena dia dikuasai Belanda kan, dia bebas mau buka di mana aja, buka sini. Tujuan utama itu nanam kopi dan pinang. Tapi setelah beberapa tahun, sekitar 5 tahun lebih, hasilnya itu kok kurang memuaskan. Di ketinggian kita kan ketinggian 700 sampai dengan 1300. Akhirnya coba cari informasi yang cocok tandon yang kini apa gitu kan. Kok dapatlah teh, coba buka lahan kita tanam teh. Ini kok bagus, luasnya semakin ditambah. Jadi sampai saat ini tuh kan luasnya kurang lebih 1113, sekian hektar. Nah, tapi kopi dan kita tetap ada. Jadi ada beberapa sisi saya yang tidak, tapi memang tidak di awal karena kita fokusnya setelah dibangun bagus, terus laporan ke maskapai Hindia Belanda yang di Semarang, pusatnya VOC dulu yang di Jawa. Ini kan di VOC itu di laporan diambil alih, terus mulai bangun pabrik. Jadi saya jelaskan, pertama awal proses itu pada sektor penerimaan pucuk. Pada penerimaan pucuk itu nanti ada sejumlah jembatan timbang untuk mengontrol antara pucuk dari kebun dan yang digunakan di pabrik. Terus keduanya nanti proses analisa pucuk. Analisa pucuk itu yang nanti dinilai prosentasinya dari halus dan kasarnya. Terus tahap kedua itu masuk ke sesi pelayuan. Pelayuan satu tujuannya itu pertama untuk menurunkan kadar air, keduanya untuk mengurangi beban pengeringan. Suhu pada ruang pelayuan itu berada di
24 sampai 26 derajat Celcius, RH-nya sekitar 70. Lamanya itu 12 sampai 18 jam, tergantung kondisi pucuk. Musim hujan bisa 18 jam sampai 18 jam baru layu, tapi kalau keadaan kemarau 12 jam sudah layu tanpa tambahan udara panas. Tapi kalau pucuknya basah berat, 18 jam pun masih ada tambahan udara panas 3 sampai 4 jam. Setelah pucuk itu layu, nanti masuk ke tahapan proses kegiatan penggilingan atau sultasi basah. Sultasi basah itu pertama masuk mesin UTR sekitar 45 menit, lalu masuk ke mesin ITR itu sekitar 7 menit, lalu masuk ke RRB 1 atau layangan nomor 1, nanti disitu keluar namanya bubuk 1. Terus yang belum lolos di RRB 1 masih masuk ke mesin rotor fan atau mesin rotor. Nanti di ayat nomor 2 itu lolos namanya bubuk 2. Yang lolos pada RRB 2 nanti masuk ke rotor fan lagi. Di ayat RRB nomor 3 lolos namanya bubuk 3. Yang belum lolos pada rotor fan RRB nomor 3 nanti potong lagi rotor fan nomor 4. Terus di ayat RRB nomor 4 nanti lolos di situ bubuknya namanya bubuk 4. Dari RRB nomor 4 atau ayakan itu kasarannya sudah menjadi namanya bubuk badak. Terus suhu di ruangan sultasi basah itu berkisar di 20 sampai 22 derajat. RH-nya atau kelembabannya itu di 90 sampai 100. Terus tahapan sultasi basah selesai, nanti masuk ke tahapan ruang oksidasi enzimatis. Tujuannya yaitu untuk memberi kesempatan pada enzim untuk aktif sehingga terbentuknya kualiti dari rasa, aroma. Proses sortasi kering. Nah, itu harus pemisahan. Itu tujuannya itu pertama untuk memisahkan ukuran dan bentuk sesuai dengan grade yang diinginkan atau fraksi-fraksi sesuai dengan grade-nya. Keduanya juga untuk memisahkan benda asing seperti ada serat, debu, dan material-material yang tidak kita inginkan. Selain bergerak di bidang industri, PT Pagilaran juga bergerak di bidang argowisata. Perkenalkan, saya dari Ketiawa. Sementara untuk saat ini saya sebagai pengawas wisata Pagilaran. Materinya seperti itu. Untuk garis besarnya PT Pagilaran itu kita bernaung di bawah UGM Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Itu sejarahnya dulu, setelah dari perusahaan Belanda terus pindah lagi ke Inggris, ke Jepang. Setelah itu dari pemerintah diberikan kepada UGM untuk dikelola sebagai tanah DU, berarti guna usaha. Itu diberikan kepada tahunnya saya lupa di tahun berapa itu, dipindah kealihkan ke UGM, ke Fakultas Pertanian untuk sebagai dalam usaha perguruan tinggi untuk belajar juga usaha seperti itu. Nah, kita di sini yang kita sekarang ini perkebunan teh. Nah, kita komoditi kita kan teh. Teh itu kita ekspor sampai ke luar negeri, terus ya itu seperti itu. Juga di lokal sudah mulai ada
pasarkan juga melalui retail seperti itu. Terus kami di sini sebagai PT Pagilar itu kebun inti dan pusat pemerintah kedireksian ada di Yogyakarta. Direktur, staf di sana, manajer di sana, dan kita di sini di Pagilar itu secara struktural pertama itu manajer area, terus di bawahnya berarti ada asisten manajer pengawas, terus ke bawah lagi secara garis besar berarti pengawas, terus senior supervisor, terus tenaga administrasi, terus karyawan seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Sebagai gambaran, kita kelola itu luasannya sekitar, ini khusus semua ya, semua yang kita kelola itu 1113 hektar. Itu terdiri dari 3 updeling itu yang kebun ya. Nah, sini kemudian updeling Pagilaran itu sekitar 300 hektar. Terus di updeling Dongsili ikutnya Desa Gondang itu juga 300 hektaran. Terus di updeling Kayulanda itu juga kebun seperti ini juga 300 hektar. Nah, di masing-masing updeling yang bertanggung jawab itu ya SDM manager, senior supervisor, administrasi